Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video belajar Ruji. Nah, hari ini, topik kali ini kita akan sharing mengenai Ruji Service Support. Jadi, apa saja service support yang didapatkan oleh pengguna Ruji untuk mensupport teman-teman semua dalam melakukan deployment ataupun troubleshooting, gitu ya, dari perangkat Ruji itu sendiri. Nah, biasanya ketika teman-teman mengalami kendala untuk deployment, kemudian instalasi perangkat, apa yang teman-teman lakukan? Tentu kita mencari support ya. Nah, di Ruji kita menyediakan self-service support bagi teman-teman semua yang ingin melakukan quick deployment ataupun uh, ingin melakukan yang namanya request service ya, ataupun layanan support dari Ruji. Nah, teman-teman bisa mengakses Ruji Service Support di official website kami, yaitu di www.rujinetworks.com/support, ataupun bisa menggunakan mobile apps ya untuk mendapatkan supportnya. Nah, di sini apa saja yang teman-teman dapatkan? Yang pertama adalah kita mengakses terlebih dahulu ya untuk rujinetworks.com/support, nanti akan diarahkan ke halaman support center. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa poin. Yang pertama ada download, kemudian technical document, product license, case portal, RMA, product lifecycle, offline service, warranty check. Dan yang paling sering teman-teman pakai atau mungkin kita bisa suggest teman-teman gunakan ketika melakukan request support dari Ruji, yaitu menggunakan technical support. Oke, kita akan bahas satu-satu support center yang di-provide oleh Ruji. Nah, sebelumnya untuk case portal nanti akan kita bahas di video terpisah. Oke, yang pertama adalah download. Ya, setelah kita membuka halaman support center, teman-teman bisa memilih beberapa menu. Yang pertama mengenai download, ketika kita klik akan dihadapkan dengan tab baru. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload beberapa informasi seperti firmware, kemudian dokumentasi, ya, mulai datasheet, kemudian installation guide, kemudian ada marketing materials. Nah, di sini teman-teman bisa memilih data-data yang memang sesuai ataupun digunakan oleh teman-teman. Ya, kita juga bisa memfilter beberapa informasi seperti solusi, kemudian spesifik produk seperti switch, gateway, dan juga wireless. Teman-teman bisa memilih data-data tersebut dengan cara memfilternya sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Yang kedua adalah technical document. Ya, kita kembali ke support center, lalu kita pilih technical document. Nah, di sini ada beberapa informasi seperti implementation cookbook. Nah, di sini adalah guidance best practice ya ketika kita ingin mendeploy sebuah perangkat. Contohnya di sini ada wireless. Ketika kita klik wireless cookbook, nah teman-teman akan dihadapkan untuk beberapa pilihan seperti konfigurasi untuk wireless LAN, kemudian untuk fit AP ya, untuk configuration guide-nya, atau juga menggunakan WIS ya jika teman-teman on premise controller. Kita klik salah satunya, contohnya di sini wireless implementation cookbook. Nah, di sini semua akan di-provide guidance-nya ya, mulai dari basic features ya untuk deployment-nya ya, apa itu cap web, kemudian konfigurasi SSID ya, dan akan dijelaskan juga mengenai fundamental basic untuk komunikasinya seperti apa di perangkat access point. Nah, di sini salah satunya kita memilih double line cookbook, wireless LAN cookbook. Oke. Kemudian di sini juga ada troubleshooting cookbook. Ya, teman-teman bisa memilih troubleshooting guide-nya. Contohnya di sini untuk gateway, kalau kita klik tidak ada ya dokumennya, contohnya kita klik untuk RI. Nah, contohnya di sini ada troubleshooting guide cookbook menggunakan Ruji Cloud. Ya, di sini teman bisa melihat ada Ruji Cloud troubleshooting cookbook. Kita klik, nanti akan diarahkan ya beberapa guidance ya untuk melakukan troubleshootingnya. Contohnya di sini adalah
cek station traffic ya di client. Ya, kita tidak kita melihat di cloud itu tidak ada trafficnya, ya, kita bisa melakukan troubleshooting guidance mengikuti petunjuk yang ada di sini. Kemudian selanjutnya ada case portal. Nah, di case portal ini pastikan teman-teman sudah login terlebih dahulu. Kita akan buat videonya secara terpisah ya untuk case portal. Lalu ada RMA, ini juga sama. Jadi teman-teman bisa mengakses ke salah satu case portal saja. Lalu product lifecycle, ini adalah produk-produk yang berisi informasi. Product lifecycle ini berisi informasi mengenai produk yang akan end of sales ataupun yang sudah end of sales. Teman-teman bisa mengecek di sini. Ya, kata di sini ada announcement untuk end of sale di Ruji EG126 misalkan. Nah, kita bisa melihat detailnya ya. Kapan perangkat tersebut akan end of sales, kapan akan end of software maintenance date-nya, ya, dan juga end of life-nya kapan gitu ya. Oke, kemudian ada hotline. Di sini adalah informasi mengenai hotline support. Ya, teman-teman bisa email ke service_ruji@rujinetworks.com untuk request support jika ingin menggunakan email. Kemudian ada hotline number untuk beberapa negara. Nah, untuk Indonesia saat ini kita belum ada hotline-nya, jadi belum bisa kita gunakan. Nah, lalu ada warranty check. Nah, di sini untuk warranty check, teman-teman bisa mengecek secara langsung perangkat SN teman-teman semua, ya. Warrantinya valid sampai berapa lama, ya? Sampai berapa lama, di tanggal berapa warranty tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, warranty ini sangat penting ketika teman-teman mungkin mengalami kendala di sisi hardware failure, ya, sehingga bisa melakukan RMA ataupun replacement menggunakan perangkat pengganti. Ya, contohnya di sini saya akan coba masukkan salah satu SN perangkat. Oke, kemudian kita masukkan verification code. Nah, kita klik query. Nah, di sini akan terlihat informasi warranty sampai di tahun berapa. Oke, kita bisa kembali ke page berikutnya. Kalau teman-teman ada beberapa perangkat, kita bisa isi dengan enter ya. Kita bisa enter, kemudian kita isi SN yang baru. Jadi nanti akan ada informasi beberapa perangkat secara sekaligus ya di dalam satu list pengecekan warranty. Terakhir, kita ada yang namanya RITA, Ruji Intelligent Technical Assistant. Nah, ini yang paling sering dipakai. Silakan teman-teman kalau butuh quick support, teman-teman bisa akses ke RITA, ya, Technical Support. Jadi kita masuk ke rujinetworks.com/support, lalu kita klik Tech Support. Nah, di sini akan diarahkan ke RITA. Ya, RITA itu merupakan kepanjangan dari Ruji Intelligent Technical Assistant. Nah, RITA adalah AI robot. Kita bisa bertanya langsung ke RITA. Nah, SLA-nya adalah 7x24 jam. Jadi kita bisa akses kapan saja, di mana saja, dan teman-teman juga bisa akses menggunakan mobile apps ya, menggunakan Ruji Cloud. Di sini saya akan contohkan menggunakan web base ya. Nah, di sini akan muncul halaman RITA. Teman-teman bisa cek ya untuk warranty query, ya, produk warranty query. Kemudian bisa kita klik salah satu keywordnya, misalkan kita pengen tahu default IP address untuk NBS misalkan ya. Klik default IP address switch default IP address. Nah, ataupun spesifik teknologi, misalkan VSU, apa itu VSU, kemudian
VAC ya. Nah, di sini ada informasi guidance VAC merupakan teknologi bla 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 gitu ya. Kita bisa klik juga di sini ada guidance-nya. Ya, jadi kan nanti diarahkan ke wireless LAN implementation cookbook khusus untuk konfigurasi VAC. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di halaman berita sebelah kanan ini ada informasi mengenai bulletin. Ya, jadi informasi terbaru terkait service support Ruji. Ya, mulai dari support centernya, Facebook linknya, kemudian ada link YouTube-nya. Ya, kita bisa klik di sini contohnya kalau ingin masuk ke Facebook fanspage-nya Ruji Technical Support, kita tinggal klik saja, nanti akan diarahkan ya, di redirect ke halaman Technical Support Ruji. Oke, kemudian di sini ada community. Ya, teman-teman juga bisa ngecek beberapa spesifik informasi community. Ya. Nah, di sini kita ada juga community, teman-teman bisa cek. Oke, di sini kita ada juga community, teman-teman bisa cek beberapa informasi seperti cloud, switch, dan bisa kita gunakan keyword ya, spesifik keyword. Jadi di sini banyak users pengguna Ruji dari negara lain pun dia melakukan pertanyaan di community, kemudian dari member-member Ruji, salah satunya juga ada dari R&D dan tech, dia akan bantu support ya ke teman-teman yang melakukan pertanyaan di community. Kita bisa cek beberapa pertanyaan ya, contohnya di sini. Nah, nanti akan ada balasan dari tim ya Ruji ya, guidance-nya seperti apa. Oke. Yang terakhir adalah jika kita sudah mencoba akses ke Rita, ya ternyata kita masih belum menemukan troubleshooting adanya, ataupun problem kita belum solve gitu ya. Nah, kita bisa melakukan komunikasi ke tim teknikalnya Ruji. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman tinggal mengklik manual service yang ada di pojok kanan atas ya. Jadi tetap akses ke Rita, kemudian mengklik manual service yang ada di pojok kanan atas, kita klik, kemudian kita isi informasi kita, contohnya di sini nama saya, lalu country-nya Indonesia, company-nya bisa kita isi, kemudian emailnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua untuk menggunakan Ritanya. Jadi saat ini kita sudah support menggunakan local language atau bahasa lokal, salah satunya adalah bahasa Indonesia ya. Jadi kalau sudah selesai, kita tinggal pilih tombol satisfaction, kemudian kita berikan rating untuk internetnya Ruji ya. Jadi kembali lagi di slide kita ya. Jadi teman-teman bisa memilih beberapa support yang sudah disediakan oleh Ruji, mulai dari download, kemudian technical document, kemudian product license ya, lalu ada product lifecycle, case portal, warranty check, dan yang adalah technical support yang biasa kita sebut Rita ya. Jadi kalau ingin quick service bisa akses ke Rita, kemudian coba ketik beberapa keyword sesuai dengan requirement teman-teman, kebutuhan teman-teman. Kalau belum ketemu, bisa akses ke tim tech-nya Ruji ya, menggunakan manual service yang ada di pojok kanan atas Rita. Nanti bisa dicoba untuk menggunakan bahasa Indonesia untuk komunikasinya. Oke, silakan dicoba untuk teman-teman semuanya. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan boleh
komen di dalam kolom komentar. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.